Selamat. Saya akan menceritakan sebuah kisah untuk Anda. Suami saya memboyong orang tuanya untuk tinggal bersama kami. Ia mengatakan akan pergi untuk perjalanan dinas ke Jerman selama 4 tahun. Saya mengantarnya ke bandara, lalu saya memblokir 6 kartu platinum miliknya dan mengajukan gugatan cerai, membuat keluarganya terkejut. Saya baru saja mengantar suami saya ke Jerman sambil menangis, sebuah perjalanan dinas selama 4 tahun demi masa depan kami, dan seketika saya terpaku saat menerima notifikasi SMS bahwa kartu kreditnya baru saja digunakan untuk membeli berlian seharga 250 juta rupiah di Plaza Indonesia. Ternyata, Jerman yang ia maksud adalah sebuah resor bintang 6 di Bali, dan 1,5 miliar rupiah uang hasil jeripayah kami berdua telah lenyap bersama selingkuhan mudanya, hanya menyisakan 2 hal untuk saya. Pertama, pengkhianatan tanpa batas. Dan kedua, 2 mertua gadungan yang menuntut saya untuk melayani mereka seperti pembantu rumah tangga. Hujan deras yang tiba-tiba turun di Jakarta membuat udara di apartemen kami yang terletak di kompleks hunian elit menjadi lembab dan sejuk. Saya berdiri di dekat jendela, memandangi tetesan hujan yang menghantam kaca temperet, dan di dalam hati tumbuh kegelisahan yang samar dan tak terlukiskan. Di belakang saya, terdengar tawa keras mertua dan suami saya, mengganggu keheningan yang biasa menyelimuti rumah kami. Hari ini adalah hari yang istimewa. Menurut suami saya, Bima, ia secara pribadi pergi keluar kota, ke sebuah desa di dekat Klaten, untuk menjemput orang tuanya ke Jakarta sejak pagi buta. Bapak Ganjar dan Ibu Tamara datang dengan membawa banyak sekali oleh-oleh dari desa. Mulai dari sekarung singkong, stoples-stoples berisi asinan buatan sendiri, hingga puluhan telur ayam kampung yang dikemas dengan hati-hati. Dari luar, semua ini tampak seperti gambaran idilis dari sebuah reuni keluarga yang bahagia. Namun, intuisi seorang wanita, yang telah terasa selama 7 tahun hidup bersama Bima, mengatakan kepada saya bahwa ada yang tidak beres dengan tatapan matanya yang gelisah. Makan malam disiapkan lebih mewah dari biasanya. Saya meminta izin pulang lebih awal dari kantor untuk memasak soto Betawi dan sambal goreng kentang favoritnya, yang juga sangat disukai oleh orang tuanya. Bima duduk di kepala meja, menuangkan anggur untuk ayahnya dengan wajah yang terlalu berseri-seri. Ia berdeham, meletakkan gelasnya dengan keras di atas meja, menarik perhatian kami bertiga. Bima menatap saya, lalu beralih ke orang tuanya dan dengan nada khidmat berkata, "Bapak, Ibu, Lestari, hari ini aku membawa kalian ke sini untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Perusahaan telah memutuskan untuk mengirim seorang karyawan kunci ke Jerman untuk meningkatkan kualifikasi. Mengelola cabang di sana selama 4 tahun adalah kesempatan emas bagiku untuk menduduki posisi wakil direktur utama sekembalinya nanti. Pimpinan mempercayakan misi ini kepadaku, dan aku telah menyetujuinya." Saya tertegun. Sumpit nyaris jatuh dari tangan saya. 4 tahun adalah waktu yang sangat lama, dan ia bahkan tidak pernah membahasnya dengan saya. Saya menatapnya, berusaha berbicara setenang mungkin. "Kamu akan pergi ke Jerman selama 4 tahun. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya tentang keputusan sepenting ini?" Bima dengan cepat meraih tangan saya. Tatapannya penuh rasa bersalah, tetapi saya tetap bisa melihat kepalsuan di dalamnya. "Tari, sayang, maafkan aku. Keputusannya diambil terlalu cepat. Direktur utama memanggil, menawarkan, dan aku harus langsung setuju, kalau tidak, posisi itu akan diberikan kepada orang lain. Aku pergi demi masa depan keluarga kita. Aku ingin setelah kembali nanti, kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu dan anak-anak kita kelak, membeli rumah besar di pinggir kota, dan tidak berdesak-desakan di apartemen ini." Ibu Tamara, mendengar putranya akan pergi ke luar negeri, wajahnya langsung berseri-seri, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ia menepuk pahanya dan dengan suara keras, mengalahkan deru hujan di luar jendela, berseru, "Ya Tuhan, ini benar-benar keberuntungan. 7 turunan keluarga kita memimpikan hal ini. Bima, kita hebat sekali. Pergi ke Jerman, ke Eropa. Pak, kamu dengar? Ini adalah kebanggaan bagi seluruh keluarga kita. Pergilah nak, jangan khawatir. Untuk urusan rumah tangga, Lestari akan mengurusnya." Bapak Ganjar juga mengangguk setuju, mengangkat gelasnya dan minum dengan ekspresi puas. "Seorang pria harus melihat dunia. Kamu melakukan hal yang benar nak, kami berdua mendukungmu sepenuhnya." Bima menoleh ke arah saya, meremas tangan saya dengan lembut, seolah mencoba menularkan keyakinan. Tapi telapak tangannya terasa dingin. Ia melanjutkan rencananya, yang ia sebut sebagai rencana sempurna. "Tari, aku akan pergi jauh, dan tidak bisa meninggalkanmu sendirian di rumah, apalagi meninggalkan orang tua yang sudah sepuh di desa tanpa pengawasan. Karena itu, aku sudah memikirkan semuanya. Selama 4 tahun kepergianku, orang tua akan tinggal di sini bersamamu. Jadi mereka tidak akan kesepian,
dan mereka bisa membantumu memasak, dan sebagai gantinya, kamu bisa merawat kesehatan mereka, menjalankan baktiku sebagai anak. Kamu kan istri yang begitu perhatian dan pengertian. Kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Kata-kata Bima terasa seperti jerat tak terlihat yang mengencang di leher saya. Ia menempatkan saya pada posisi yang sulit. Jika saya menolak, saya akan menjadi menantu yang egois dan picik, yang menghalangi karier suaminya dan tidak mau merawat orang tuanya. Tetapi jika saya setuju, saya akan dihadapkan pada prospek tinggal satu atap dengan ibu mertua yang terkenal dengan sifatnya yang sulit dan suka mengkritik, sementara suami saya berada jauh di sana. Saya melirik Ibu Tamara dan melihat tatapan mengujinya kepada saya. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan kekesalan yang mulai membuncah di dada. Aku tidak akan menghalangi kariermu, tetapi mengenai orang tua yang akan tinggal di sini selama 4 tahun, kurasa kita perlu mendiskusikannya. Mereka terbiasa dengan ruang yang luas di desa, sedangkan di sini apartemen sempit. Aku khawatir mereka tidak akan nyaman, dan itu bisa berpengaruh pada kesehatan mereka. Selain itu, aku seharian di kantor, aku takut tidak bisa memberikan perhatian yang layak untuk mereka. Wajah Ibu Tamara langsung muram. Ia meletakkan piringnya dengan kasar di atas meja. Tari, apa maksudmu? Kamu menganggap kami, orang tua ini, kampungan dan jorok? Atau kamu takut kami akan menjadi bebanmu? Putraku bekerja keras untuk membiayai rumah ini. Dan sekarang, ketika ia akan pergi, ia memintamu untuk menjaga orang tuanya, dan kamu sudah menunjukkan sikap tidak suka, katanya istri dan menantu yang baik. Bima segera menengahi, suaranya manis dan menenangkan, tetapi tatapannya menyiratkan tekanan. Bu, sudahlah. Tari tidak bermaksud begitu. Istriku hanya khawatir kalian tidak akan merasa nyaman. Tari sayang, orang tua sudah semakin tua, hari ini sehat, besok belum tentu. Meninggalkan mereka sendirian di desa saat aku begitu jauh, aku tidak akan bisa bekerja dengan tenang. Jika kamu mencintaiku, tolonglah aku. Anggap saja kamu membantuku memikul beban keluarga ini agar aku bisa dengan tenang membangun karier. Aku janji, seluruh gajiku dari sana akan kukirimkan padamu. Belilah apapun yang kamu mau, gunakan untuk apapun yang kamu inginkan. Mendengar tentang uang dan tanggung jawab, saya sadar saya tidak bisa menolak begitu saja di hadapan orang tuanya. Saya terpaksa mengangguk dengan enggan, merasakan beban berat di hati. Baiklah, karena kalian sudah memutuskan dan orang tua ingin tinggal, aku setuju. Aku hanya minta pengertian kalian jika aku melakukan sesuatu yang salah. Bima menghela napas lega, menuangkan anggur lagi untuk ayahnya, dan mulai menggambarkan masa depan yang cemerlang. Tentang sebuah villa di tepi danau, dan perjalanan keliling Eropa untuk seluruh keluarga. Tawa kembali terdengar, sementara saya duduk, mengunyah nasi yang terasa pahit, dan menatap Bima, pria yang telah berbagi tempat tidur dengan saya selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba saya merasa ia menjadi orang asing. Mengapa ia begitu terburu-buru untuk pergi? Mengapa ia tidak berani menatap mata saya secara langsung ketika berbicara tentang perjalanan itu? Intuisi saya mengatakan bahwa di balik gambaran yang sempurna ini, ada sesuatu yang tidak beres, tetapi saya tidak tahu apa itu. Makan malam berakhir. Saya sibuk membersihkan dapur. Dari ruang tamu, terdengar suara televisi yang keras dan tawa menggelegar ibu mertua. Dari sudut mata, saya melihat Bima keluar ke balkon untuk berbicara di telepon. Ia berbicara sangat pelan, sembunyi-sembunyi, menutupi mulutnya dengan tangan. Saya ingin mendekat, tetapi ia sudah menyelesaikan panggilannya dan kembali ke dalam ruangan dengan senyum basa-basi di wajahnya. Malam itu Bima tidur sangat nyenyak, sementara saya terjaga, mendengarkan deru hujan yang monoton dan dengkuran suami saya. Dan di kepala saya berkecamuk keraguan yang tak terjawab. Keesokan paginya, suasana perpisahan menyelimuti apartemen, tetapi anehnya, yang paling sentimental adalah Bima, bukan saya. Ia bangun sangat pagi, sekali lagi memeriksa kopernya, dan mengenakan setelan yang elegan. Orang tuanya bangun subuh untuk memasak nasi liwet dan memaksa Bima makan sampai kenyang agar memiliki tenaga untuk perjalanan jauh. Ibu Tamara tidak melepaskan tangan putranya dengan berlinang air mata, memberikan nasihat yang tak ada habisnya. Mulai dari cara makan yang benar dan berpakaian sesuai cuaca, hingga cara waspada terhadap orang asing di negara lain. Tari, antarkan aku ke bandara ya? Baik. Penerbangan jam 10 pagi. Kita harus berangkat sekarang. Bima melihat jam, mendesak saya. Saya diam-diam mengambil tas dan kunci mobil. Dalam perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta, Bima terus memegang tangan saya, mengucapkan kata-kata yang paling manis. Pasti berat untukmu di rumah, sayang. Begitu aku sampai, aku akan langsung video call. Tolong jaga dirimu baik-baik.
Jangan terlalu lelah bekerja. Dan jika orang tua ada yang tidak berkenan, bersabarlah, lakukan demi aku. Baik. Saya menyetir sambil menatap lurus ke depan, dan hanya bergumam sebagai jawaban. Di dalam hati, bukan kesedihan karena perpisahan dengan suami yang saya rasakan, melainkan kehampaan dan kelelahan. Mobil berhenti di terminal keberangkatan internasional. Bima memeluk saya erat, mencium kening saya dengan keras, lalu meraih kopernya dan berjalan masuk, tidak lupa berbalik dan melambaikan tangan dengan senyum cerah. Saya berdiri dan memperhatikan punggungnya menghilang di balik pintu otomatis. Seharusnya, saya menangis atau setidaknya merasakan sedikit sesak di dada. Tapi tidak, saya hanya merasakan kelegaan, seolah baru saja melepaskan beban yang berat. Namun pada saat yang sama, kegelisahan kemarin kembali dengan kekuatan baru. Kembali ke mobil, saya menyalakan mesin, bersiap untuk pergi ke kantor. Tiba-tiba, telepon di tas saya bergetar. Saya melirik layar pesan dari bank. Mungkin potongan biaya tahunan atau iklan. Saya hendak mengabaikannya, tetapi kebiasaan profesional memaksa saya untuk mengambil telepon. Baris pesan yang muncul di layar membuat saya mengerem mendadak di pinggir jalan. Jantung saya berdebar kencang seolah ingin melompat keluar dari dada. Telah terjadi transaksi sebesar Rp250.000 dari kartu tambahan yang terhubung dengan rekening Anda di sebuah toko perhiasan di Plaza Indonesia. Saya mengucek mata dan membaca pesan itu 5 kali. Rp250 juta jumlah yang sangat besar, dan lokasinya di Plaza Indonesia, pusat perbelanjaan mewah di jantung kota Jakarta. Kepala saya pusing. Kartu tambahan itu saya buatkan untuk Bima untuk keperluan representasi dan kebutuhan mendesak. Ia bilang sedang check-in untuk penerbangan ke Jerman. Lalu mengapa pada saat yang sama, uang dari kartunya ditarik di sebuah toko perhiasan di pusat kota Jakarta? Ada 2 kemungkinan. Pertama, kartunya diretas atau dicuri. Kedua, ia sama sekali tidak berada di bandara. Seperti yang ia katakan, saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Pengalaman bekerja di bawah tekanan telah mengajari saya untuk tidak panik. Saya menghubungi layanan pelanggan bank. Suara saya terdengar dingin dan tegas, tanpa sedikit pun getaran. Selamat siang, saya pemilik kartu utama nomor. Saya baru saja menerima notifikasi transaksi besar yang saya curigai sebagai penipuan. Saya minta semua kartu yang terhubung dengan rekening ini segera diblokir, termasuk kartu utama dan semua kartu tambahan. Operator mengonfirmasi informasi saya dan segera memenuhi permintaan saya. Setelah menutup telepon, saya duduk di dalam mobil, mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Jika kartu itu dicuri, Bima pasti akan langsung menelepon saya. Tapi telepon saya sunyi. Saya mencoba menghubunginya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ia mematikan teleponnya, yang sesuai dengan kondisi saat akan naik pesawat. Tapi bagaimana dengan transaksi itu? Tidak ada pencuri yang akan begitu berani pergi ke pusat perbelanjaan mewah dan menghabiskan 250 juta untuk perhiasan. Di sana ada banyak sekali kamera. Sebuah pikiran mengerikan muncul di benak saya. Bima berbohong. Ia tidak terbang ke Jerman, ia ada di Jakarta. Dan uang itu ia habiskan untuk membeli berlian untuk orang lain. Saya teringat tatapan gelisahnya semalam. Percakapan telepon rahasianya di balkon dan ketergesa-gesaannya pagi ini. Semua kepingan teka-teki mulai menyatu menjadi satu gambaran yang menakutkan. Saya tidak pergi ke kantor. Saya memutar mobil dan menuju pusat kota. Saya perlu memastikan kebenarannya, tetapi di tengah jalan saya sadar bahwa saya tidak bisa begitu saja datang ke Plaza Indonesia dan meminta untuk melihat rekaman kamera. Pihak swasta tidak akan memberikannya kepada perorangan. Saya memarkir mobil di dekat sebuah kafe yang tenang, memesan kopi hitam tanpa gula. Pahitnya kopi membantu saya sadar. Saya membuka aplikasi mobile banking di ponsel dan memeriksa riwayat transaksi. Selain jumlah yang sangat besar itu, saya menemukan beberapa pengeluaran kecil selama seminggu terakhir di restoran dan toko pakaian wanita yang belum pernah saya kunjungi. Intuisi seorang wanita tidak pernah salah. Saya telah ditipu. Sebuah penipuan yang besar dan kejam. Suami saya, pria yang berbagi tempat tidur dengan saya, telah memainkan sandiwara yang sempurna untuk membodohi saya. Ia meninggalkan orang tuanya yang sudah tua untuk saya rawat, sementara ia sendiri bersenang-senang di suatu tempat dengan uang hasil jerih payah kami. Air mata mengalir dari mata saya, panas dan asin, tetapi saya segera menyekanya. Menangis sekarang tidak ada gunanya. Saya butuh bukti. Saya perlu tahu persis di mana Bima dan apa yang sedang ia lakukan. Saya teringat pada Iqbal, sahabat saya sejak kuliah, yang sekarang bekerja di bidang IT dan memiliki banyak koneksi. Saya menghubunginya. Iqbal, ini Lestari.
Bisakah kamu membantuku dengan satu urusan mendesak? Aku perlu melacak lokasi dan pergerakan seseorang. Ini masalah hidup dan mati bagiku. Di seberang telepon, Iqbal mengerti dari suara saya betapa seriusnya situasi ini dan langsung setuju. Saya menutup telepon, memandangi lalu lintas yang ramai di luar jendela. Hujan kemarin telah reda. Matahari telah muncul, tetapi di dalam jiwa saya, badai baru saja dimulai. Saya tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jika Bima berani mengkhianati saya, ia akan membayarnya dengan mahal. Saya kembali ke rumah saat hari sudah gelap. Di apartemen, tidak ada lagi sisa tawa pagi tadi. Sebaliknya, suasana terasa menyesakkan. Begitu masuk, saya melihat kekacauan yang luar biasa. Kulit kuaci berserakan di seluruh lantai ruang tamu, gelas-gelas tergeletak di atas meja. Televisi menyala dengan volume penuh, menayangkan sebuah acara komedi. Mertua laki-laki saya tidur di sofa, kakinya di atas sandaran tangan dan mendengkur keras, sementara ibu mertua sedang mengobrak-abrik kulkas. Melihat saya, Ibu Tamara tidak bertanya apakah saya lelah setelah bekerja, melainkan dengan kasar menutup pintu kulkas dan berkata dengan nada mencela, "Dari mana saja kamu? Kami di sini kelaparan. Makan malam belum siap. Kamu mau membuat kami, orang tua ini, mati kelaparan?" Saya melihat jam. Baru pukul 18.30. Biasanya pada jam ini saya baru selesai bekerja. Menahan amarah, saya meletakkan tas di kursi dan menjawab dengan tenang, "Saya baru saja pulang kerja, Bu. Di rumah ada beras dan bahan makanan lainnya. Ibu bisa memasak nasi, kan?" Ibu Tamara melotot, berkacak pinggang dan mendekati saya. "Wah, kamu sudah pintar sekarang. Suamimu baru saja pergi, dan kamu sudah menunjukkan sifat aslimu. Aku ini ibu mertuamu. Aku datang ke sini untuk beristirahat, menikmati hasil kerja kerasku, bukan untuk melayanimu. Putraku bekerja keras untuk membiayai rumah ini, dan kamu hanya perlu melayani orang tuanya, itu pun tidak mau." Saya menatap matanya lurus, tidak gentar. Dulu saya bersabar demi kedamaian keluarga, demi menghormati Bima. Tetapi sekarang, setelah tahu bahwa ia telah menipu saya, rasa hormat saya kepada keluarga ini telah lenyap. Ibu benar. Saya juga bekerja dan menghasilkan uang, dan separuh dari apartemen ini dibeli dengan uang saya. Saya tidak meminta ibu menjadi pembantu, tetapi saya juga bukan pembantu rumah tangga. Ibu Tamara ternganga, sepertinya tidak pernah menyangka akan mendapat perlawanan seperti ini dari saya. Ia hendak berteriak, tetapi saya menghentikannya dengan isyarat tangan. Saya lelah dan tidak ingin berdebat. Tetapi karena kita akan tinggal bersama untuk waktu yang lama, saya rasa kita perlu menetapkan beberapa aturan untuk menghindari konflik. Saya berjalan ke dapur, menuang segelas air, meminumnya sekali teguk, dan kembali ke ruang tamu, di mana mertua laki-laki saya sudah bangun dan menatap bingung pada apa yang sedang terjadi. Saya berkata dengan jelas, "Pertama, makanan. Saya bekerja seharian dan hanya bisa memasak makan malam. Sarapan dan makan siang adalah urusan kalian. Saya akan membeli bahan makanan dan menyimpannya di kulkas. Siapa yang makan, dia yang membersihkan. Piring dicuci langsung, jangan ditumpuk di wastafel." Ibu Tamara menjerit. "Berani-beraninya kamu." Saya tidak membiarkannya selesai bicara dan melanjutkan. "Kedua, kebersihan. Lantai kita parket. Berjalan harus hati-hati, jangan buang sampah sembarangan. Setiap orang membersihkan kamarnya sendiri. Dan tanpa izin saya, jangan masuk ke kamar tidur saya." Dan akhirnya, saya menekankan setiap kata. Ketiga, menghormati privasi. Saya pulang kerja dalam keadaan lelah, saya butuh istirahat. Tolong bicara lebih pelan dan kecilkan volume televisi setelah pukul 10 malam. Wajah Ibu Tamara memerah. Ia menoleh ke Bapak Ganjar dan berteriak, "Kamu lihat bagaimana menantumu ini sudah besar kepala. Bima belum lama pergi, istrinya sudah mengusir orang tuanya. Ya Tuhan, mengapa aku harus mengalami ini?" Bapak Ganjar juga mengerutkan kening. Suaranya menjadi lebih rendah dan berwibawa. "Tari, tidakkah kamu malu mengatakan hal seperti itu? Kami lebih tua, dan kamu lebih muda, kamu harus menghormati kami. Kamu mau menetapkan aturan untuk siapa di sini? Rumah ini milik putraku, dan kami akan tinggal di sini sesuka kami." Saya tersenyum pahit. "Pak, sertifikat kepemilikan apartemen ini atas nama kami berdua. Setengah uang pembeliannya diberikan oleh orang tua saya. Setengahnya lagi kami ambil KPR dengan Bima. Bima sudah pergi. Saya pemilik rumah ini. Saya hanya ingin semua orang hidup sesuai aturan agar saya punya tenaga untuk bekerja dan membayar KPR. Jika kalian merasa tidak nyaman, kalian selalu bisa kembali ke desa, di sana lebih luas." Kata-kata saya seperti siember air dingin.
Mereka tahu betul bahwa di desa tidak ada AC, tidak ada tempat tidur yang hangat. Seperti di sini, Ibu Tamara terdiam, tetapi tatapannya penuh kebencian. Baiklah, baiklah, tunggu saja. Aku akan menelepon Bima, kita lihat bagaimana ia mendidik istrinya. Ia meraih telepon dan mulai dengan panik menekan nomor Bima. Tetapi, tentu saja, di seberang sana hanya terdengar nada sambung panjang atau pesan bahwa nomor tidak dapat dihubungi. Saya memperhatikan usahanya yang sia-sia untuk menelepon, dan dalam hati saya tersenyum. Putra Anda sedang bersenang-senang dengan selingkuhannya. Ia tidak peduli dengan keluhan Anda. Malam itu saya tidak memasak makan malam. Saya masuk ke kamar dan mengunci diri. Dari luar terdengar jeritan ibu mertua dan suara piring berdentang. Saya memakai headphone, menyalakan musik instrumental, dan mencoba mengisolasi diri dari kekacauan itu. Saya harus menghemat tenaga. Perang ini baru saja dimulai, dan saya harus menjadi pemenangnya. Pada malam pertama tanpa suami, saya tidak merasa kesepian. Saya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saya berkata pada diri sendiri, Tari, kamu tidak boleh lemah. Kamu harus melindungi dirimu dan apa yang menjadi milikmu. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya, berdandan dengan teliti, memilih setelan biru tua yang elegan, dan mengenakan blazer agar terlihat lebih tegas. Keluar dari kamar, saya mengabaikan tatapan sinis ibu mertua yang sedang mengunyah roti di meja, dan berjalan menuju pintu keluar. Hari ini saya tidak pergi ke kantor, melainkan bertemu dengan pengacara saya, Bapak Mikkel. Kantor Bapak Mikkel berada di lantai 11 sebuah gedung perkantoran yang tenang. Ia adalah kenalan lama saya, yang terkenal dengan kecerdasan dan dedikasinya pada pekerjaan. Saya meletakkan map berisi laporan bank yang sudah saya cetak pagi tadi di atas mejanya. Tolong lihat ini, apakah uang ini bisa dilacak? Bapak Michael, sambil memperbaiki kacamatanya, mengambil map itu dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Di dalam ruangan itu hening, hanya terdengar suara kertas yang dibolak-balik. Setelah 15 menit, ia mengangkat kepala. Wajahnya serius. Tari, situasinya lebih rumit dari yang kamu kira. Staf saya sudah memeriksa transaksi-transaksi ini. Selama 6 bulan terakhir, suamimu telah mentransfer total 1,5 miliar rupiah ke rekening seorang wanita bernama Sinta Wulandari. 1,5 miliar rupiah. Kata-kata itu terdengar seperti petir di siang bolong. Telinga saya berdengung. Itu adalah seluruh tabungan kami selama 7 tahun pernikahan. Ditambah keuntungan dari investasi yang saya kumpulkan dengan susah payah. Kami sudah sepakat bahwa pada akhir tahun, dengan uang itu kami akan membeli sebuah townhouse, dan sekarang... Sinta Wulandari. Nama itu terdengar tidak asing. Saya mencoba mengingat, benar. Sinta. Mantan anak magang di perusahaan Bima 2 tahun yang lalu. Saya pernah melihatnya sekali di acara perusahaan. Seorang gadis muda dengan aksen daerah yang manis seperti madu, dan mata yang berkaca-kaca seolah akan menangis. Saat itu ia selalu berada di dekat Bima, memanggilnya Bapak Bima dengan nada manja. Saya bahkan sempat memujinya karena kesopanannya, tanpa curiga bahwa saya telah memelihara ular di dada. Bapak Michael melanjutkan analisisnya. Suaranya tenang. Tetapi setiap kata menyayat hati saya. Transfernya sangat licik. Kadang 75 juta. Kadang 150 juta. Di keterangan transfer selalu tertulis pembayaran barang, pembelian material. Jika tidak dilihat secara keseluruhan, sangat sulit untuk mencurigai sesuatu. Sinta ini berusia 24 tahun, berasal dari Surabaya. Secara resmi ia tidak bekerja dimanapun, tetapi 2 bulan yang lalu, sebuah apartemen mewah di Bandung dibeli atas namanya. Saya mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Bima telah merencanakan ini sejak lama. Ia menarik aset bersama kami untuk membangun sarang bersama selingkuhannya. 1,5 miliar rupiah itu adalah keringat saya, air mata saya, malam-malam tanpa tidur saya di tempat kerja itu adalah saat-saat di mana saya menahan diri untuk tidak berbelanja. Dan ia mengambil semuanya dan memberikannya kepada wanita lain. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak Michael? Saya tidak bisa begitu saja kehilangan uang ini. Ia menatap saya dengan simpati. Sekarang kamu harus tenang. Kita punya bukti pergerakan dana, tetapi untuk mendapatkannya kembali, kita harus membuktikan bahwa itu adalah harta bersama dan transfer dilakukan tanpa persetujuanmu dengan tujuan untuk menyembunyikannya. Saya akan membantumu menyusun gugatan cerai dan permohonan sita jaminan untuk membekukan aset. Tetapi pertama-tama, kamu harus mengetahui secara pasti di mana Bima sekarang. Saya mengangguk. Di mata saya berkobar api kebencian. Saya akan menemukannya. Terima kasih. Keluar dari kantor pengacara, saya duduk di dalam mobil,
merasakan sesak di dada. Saya memandangi kerumunan orang di jalan. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Berapa banyak lagi wanita seperti saya yang tertipu? Saya teringat kata-kata manis Bima. Aku melakukan semuanya untuk keluarga. Aku mencintaimu lebih dari siapapun. Ternyata itu semua hanyalah kata-kata kosong. Saya membuka ponsel dan melihat foto pernikahan kami yang menjadi wallpaper. Di foto itu, Bima tersenyum cerah, memegang tangan saya dengan erat. Sekarang, melihatnya, saya hanya merasa jijik. Saya mengganti wallpaper dengan latar belakang hitam. Mulai hari ini, Bima telah mati bagi saya. Yang tersisa hanyalah musuh bernama Bima Wijoyo. Saya pergi ke perusahaannya. Saya perlu berbicara dengan atasannya. Sandiwara berjudul Perjalanan Dinas ke Jerman harus segera berakhir. Saya ingin melihat apa yang tersisa dari Bima ketika topengnya dilepas. Kantor Bima terletak di sebuah gedung kaca modern. Saya masuk ke lobi, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Saya tidak datang untuk membuat keributan. Saya datang sebagai seorang istri yang peduli, yang khawatir dengan nasib suaminya. Sebuah penyamaran yang sempurna untuk mengungkap kebohongan. Gadis di resepsionis mengenali saya dan tersenyum. "Selamat siang, Ibu Lestari. Ibu mau bertemu dengan Bapak Bima?" Tapi beliau sedang cuti. Saya membalas senyumnya dengan sopan dan terkendali. "Saya tahu. Saya ingin bertemu dengan Direktur, Ibu Ana, untuk urusan pribadi. Saya sudah ada janji." Saya berbohong. Saya tidak punya janji apapun. Tetapi, sebagai istri seorang kepala departemen, saya yakin Ibu Ana akan meluangkan waktu beberapa menit untuk saya. Saya naik ke kantor direktur dan mengetuk pintu. Mendengar suara masuk, saya mendorong pintu. Ibu Ana, yang sedang menunduk di atas dokumen, terkejut mengangkat kacamatanya saat melihat saya. "Oh, Lestari kamu, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Silakan duduk, minum dulu." Saya duduk di seberangnya, meletakkan tangan di atas lutut, berusaha terlihat senai mungkin. "Selamat siang Ibu Ana. Maaf mengganggu. Begini, suami saya, Bima, kemarin sangat terburu-buru ke Jerman, sampai-sampai saya lupa menanyakan alamat pastinya untuk mengirimkan obat. Ia pergi begitu mendadak, dan teleponnya mungkin belum sempat ia beli. Saya tidak bisa menghubunginya. Saya datang ke sini untuk meminta kontak cabang di Jerman." Ibu Ana menatap saya. Matanya melebar karena heran. Ia mengerutkan kening dan bertanya kembali, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Ke Jerman mana? Kamu bilang Bima pergi ke Jerman?" Sekarang giliran saya yang berpura-pura terkejut. "Iya. Ia bilang perusahaan mengirimnya untuk peningkatan kualifikasi dan mengelola cabang di Jerman selama 4 tahun. Ia terbang kemarin jam 10 pagi." Ibu Ana tertawa, tetapi dalam tawanya ada kebingungan dan keseriusan. "Tari, kamu tidak salah. Perusahaan kita tidak punya cabang di Jerman, dan kalaupun ada proyek, yang pergi bukan Bima. Ia baru kemarin mengajukan cuti 2 minggu. Dalam surat cutinya, ia menyebutkan bahwa istrinya sakit parah dan ia harus berada di rumah untuk merawatnya, lalu membawanya berobat ke Singapura." Saya terpaku, seolah disiram sember air es. Istri sakit parah. Ia berani menggunakan kesehatan saya, hidup saya, sebagai alasan untuk bersenang-senang. Ia mengutuk saya agar bisa mendapatkan cuti dan bersenang-senang dengan selingkuhannya. Amarah mendidih dalam diri saya, tetapi saya menahannya. Hanya menunjukkan keterkejutan dan kesedihan yang tak terhingga, saya berkata dengan suara bergetar, "Apa Ibu serius?" Ia bilang istrinya sakit, tapi saya benar-benar sehat, saya masuk kerja. Kenapa ia bilang begitu? Ibu Ana adalah wanita yang cerdas. Melihat reaksi saya dan ketidaksesuaian dalam kata-kata Bima, ia mulai menebak apa yang terjadi. Ia berdiri, mengitari meja, dan menepuk bahu saya dengan lembut. "Tari, tenanglah. Saya secara resmi menyatakan, tidak ada keputusan mengenai perjalanan dinas Bima ke Jerman. Fakta bahwa ia berbohong kepadamu dan perusahaan adalah pelanggaran serius etika profesional. Kamu yakin ia terbang?" Saya mengangguk. Air mata mengalir deras. Kali ini adalah air mata penghinaan yang nyata. Saya mengantarnya sampai ke bandara, tapi pagi ini saya menemukan bahwa dari kartu kreditnya telah dibeli perhiasan di Jakarta. "Bu Ana, saya ditipu. Ia menipu saya, menipu orang tuanya yang sudah tua." Ibu Ana menghela napas dan menggelengkan kepala. "Dasar kurang ajar. Aku tidak menyangka ia akan berbuat serendah ini. Jangan khawatir, aku akan memerintahkan untuk memeriksa semua pekerjaan dan dokumentasinya sebelum serah terima. Jika ia berani menipu perusahaan juga, aku tidak akan membiarkannya. Dan untuk urusan keluargamu, selesaikan dengan tenang. Jika butuh bantuan dengan dokumen apapun, hubungi saja."
Saya mengucapkan terima kasih dan pamit. Keluar dari kantor direktur, saya melihat langit di atas Jakarta menjadi kelabu. Semuanya menjadi jelas. Tidak ada perjalanan dinas, tidak ada masa depan yang cerah. Hanya ada suami yang licik, pembohong profesional, yang menghabiskan uang saya untuk membangun istana di atas awan dengan wanita lain. Bima sendiri yang telah membakar semua jembatan. Ia pikir saya adalah ibu rumah tangga bodoh yang hanya bisa mengangguk. Ia salah. Ketika seorang wanita terpojok, perlawanannya bisa lebih dahsyat dari badai manapun. Saya mengeluarkan telepon dan menelepon pengacara. Pak Mikel, mulai saja. Saya ingin membekukan semuanya. Saya ingin ia tidak punya sepeser pun di sakunya. Kita lihat berapa lama cinta sejatinya dengan gadis itu akan bertahan. Saya berjalan pergi. Suara hak sepatu saya di lantai marmer terdengar dingin dan tegas. Permainan baru saja dimulai. Keesokan paginya, saya datang ke kantor dengan suasana hati yang sama sekali berbeda. Jika sebelumnya saya terus-menerus memikirkan apa yang akan dimasak untuk makan malam, apakah suami akan suka, apakah mertua tidak akan tersinggung, maka sekarang semua pikiran saya terfokus pada satu tujuan, pekerjaan dan rencana balas dendam. Saya mengenakan setelan putih yang anggun, memakai lipstik yang lebih cerah dari biasanya, dan masuk ke ruang rapat dengan sikap seorang panglima. Hari ini saya memiliki pertemuan penting dengan mitra asing untuk menandatangani kontrak kuartal berikutnya. Sebuah proyek yang telah saya curahkan seluruh jiwa saya. Pertemuan berjalan tegang. Saya berdiri di depan papan tulis dan menganalisis strategi pasar, ketika telepon saya di atas meja mulai bergetar tanpa henti. Saya melirik layar, ibu mertua menelepon. Saya menolak panggilan itu, membalikkan telepon dengan layar menghadap ke bawah, dan melanjutkan presentasi. Tetapi semenit kemudian, telepon kembali bergetar, dan lagi. Ibu Tamara menelepon 5 kali berturut-turut. Para mitra menatap saya dengan simpati. Saya tersenyum, meminta maaf, dan meminta izin keluar untuk menjawab, khawatir terjadi sesuatu yang mendesak di rumah. Begitu saya menjawab, terdengar jeritan histeris ibu mertua di telinga saya, bergema di sepanjang koridor yang kosong. Tari, Tari, cepat pulang, Bapak sakit, dia mau mati, dia jatuh. Mulutnya berbusa. Cepat datang. Bawa dia ke rumah sakit. Aku sudah tua, lemah. Bagaimana aku bisa mengangkatnya? Suara Ibu Tamara menusuk. Sepertinya ia panik, tetapi saya masih bisa menangkap nada berlebihan di dalamnya. Seandainya Bapak Ganjar benar-benar sesakit yang ia gambarkan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memanggil ambulans. Mereka tidak akan menelepon menantu yang sedang bekerja jauh. Saya dengan tenang dan dingin bertanya kembali, Bapak kenapa? Bu, di mana dia? Ibu Tamara berteriak lebih keras. Dia di sini tergeletak di lantai. Tekanan darahnya naik, mungkin. Kamu ini menantu tidak punya hati, suamimu pergi. Kamu harus menggantikannya, merawat orang tuanya. Cepat datang. Saya melihat jam. Dari kantor saya ke rumah setidaknya 45 menit jika tidak macet, dan sekarang jam sibuk, berarti lebih dari 1 jam. Jika mertua saya benar-benar terkena stroke, pada saat saya tiba ia sudah tiada. Tetapi saya teringat bahwa pagi sebelum berangkat, Bapak Ganjar sedang duduk minum teh dan makan 2 piring penuh bubur. Wajahnya tampak segar dan sehat. Selain itu, bungkus obat tekanan darah yang saya beli masih utuh. Ia tidak pernah lupa meminumnya di pagi hari. Saya langsung tahu apa yang terjadi. Ini adalah trik lain untuk memanggil saya pulang dengan tergesa-gesa. Atau mungkin Ibu Tamara hanya ingin mengganggu pekerjaan saya, menunjukkan kekuasaannya, bahwa dengan panggilannya saya harus segera datang. Ia ingin saya meninggalkan pertemuan penting, bergegas pulang, hanya untuk melihat suaminya mengerang dan meminta semangkuk soto. Saya menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak menyerah. Saya berkata dengan jelas ke telepon. Bu, dengarkan saya dengan tenang. Saya sedang ada pertemuan yang sangat penting dengan direktur utama. Saya tidak bisa pergi sedetik pun. Jika saya pergi sekarang, saya akan kehilangan pekerjaan, yang berarti kehilangan uang yang kita semua pakai untuk hidup. Ibu Tamara hendak melontarkan kutukan, tetapi saya memotongnya. Jangan khawatir, saya akan urus semuanya. Saya akan segera memanggil ambulans. 118. Mereka akan mengirim tim langsung ke rumah kita. Mereka profesional. Mereka punya oksigen, tandu. Mereka akan memberikan pertolongan pertama dan segera membawa Bapak ke rumah sakit. Ibu tetap saja di rumah dan tunggu dokter. Setelah mengatakan itu, saya langsung menutup telepon, tidak memberinya kesempatan untuk sadar. Saya segera menelepon 118. Memberitahukan alamat dan kondisi pasien, seperti yang digambarkan oleh ibu mertua.
Tentu saja, saya menekankan semua gejala berbahaya agar mereka datang lebih cepat. Kemudian saya kembali ke ruang rapat, tersenyum, meminta maaf, dan menyelesaikan presentasi saya dengan cemerlang. Sekitar 20 menit kemudian, telepon saya kembali bergetar. Kali ini nomor tidak dikenal, mungkin dari ambulans. Saya keluar lagi. Halo, Anda kerabat pasien Bapak Ganjar? Kami dari ambulans. Kami sudah tiba di alamat yang diberikan, tetapi tidak ada yang membukakan pintu. Kami sudah menelepon ke telepon rumah, ada yang mengangkat, mengatakan kami salah alamat, lalu menutup telepon. Saya tersenyum dalam hati, seperti yang sudah saya duga, sandiwara. Melihat mobil ambulans dengan sirene di depan gedung, Ibu Tamara pasti ketakutan, takut membuka pintu agar kebohongannya tidak terbongkar dan tidak harus membayar biaya panggilan. Saya menjawab dokter dengan nada cemas yang dibuat-buat. Oh, kasihan sekali. Mungkin ibu mertua saya terlalu khawatir sampai bingung. Dokter, tolong ketuk lebih keras. Katakan bahwa saya, menantunya, yang memanggil. Jika tidak dibukakan, minta bantuan satpam untuk membuka kunci. Siapa tahu kakek di dalam sedang sekarat. Saya tahu betul ibu mertua saya. Yang paling ia takuti di dunia ini adalah kehilangan muka di depan tetangga dan menghabiskan uang yang tidak perlu. Dan benar saja, 5 menit kemudian Ibu Tamara menelepon saya kembali. Suaranya pelan dan memelas. Tidak ada lagi agresi seperti sebelumnya. Tari, tidak perlu ambulans. Bapak sudah baikan. Gula darahnya turun sedikit. Aku memberinya segelas air manis, dan ia sadar. Suruh mereka pergi, nanti berisik seisi rumah. Tetangga akan tertawa. Saya menjawab dengan dingin. Bagaimana bisa, Bu? Tadi ibu bilang mulutnya berbusa dan ia tergeletak di lantai. Kesehatan orang tua tidak bisa dianggap remeh. Saya sudah membayar biaya panggilan dan layanan ambulans. Dokter sudah di sana. Biarkan mereka memeriksanya demi ketenangan kita semua. Jika terjadi sesuatu dengan Bapak, saya tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Saya menolak mentah-mentah untuk membatalkan panggilan. Akhirnya, Ibu Tamara terpaksa membuka pintu dan mempersilakan dokter masuk, yang di hadapan satpam dan tetangga yang penasaran, mengukur tekanan darah dan denyut nadi Bapak Ganjar. Hasilnya, ia benar-benar sehat. Tekanan darah normal, semua indikator seperti orang muda. Dokter memarahi mereka karena panggilan palsu dan pemborosan sumber daya. Ibu Tamara dengan malu dan berat hati harus membayar layanan ambulans. Sore harinya, saya pulang kerja. Di apartemen sunyi senyap. Bapak Ganjar dengan muram menonton televisi. Ibu Tamara, melihat saya, hanya melotot dengan marah. Tetapi tidak berani berteriak dan memarahi seperti sebelumnya. Ia sadar bahwa saya bukan lagi menantu yang penurut, yang bisa disuruh menari mengikuti iramanya. Saya menggunakan kepeduliannya yang berlebihan untuk memberinya pelajaran kejujuran. Saya masuk ke kamar, berganti pakaian, lalu keluar ke dapur dan memasak mie instan untuk diri sendiri. Saya tidak menanyakan kesehatan mertua. Saya sudah tahu bahwa ia lebih sehat dari saya. Sikap dingin saya adalah deklarasi perang tanpa kata-kata. Tidak ada lagi manipulasi dengan penyakit. Mulai hari ini, di rumah ini semuanya akan berjalan sesuai aturan saya. Pada hari ketiga setelah kepergian Bima, saya bertemu dengan Iqbal di kafe favorit kami di kawasan Menteng. Iqbal datang lebih awal dan duduk di sudut yang terpencil dengan wajah serius. Ia adalah sahabat terbaik saya sejak kuliah dan satu-satunya orang yang bisa saya percayai saat ini. Bekerja di bidang IT, ia bisa menemukan informasi di media sosial dan database yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Begitu saya duduk, Iqbal diam-diam menyodorkan tablet ke arah saya. Di layar ada foto yang diperbesar dengan jelas. Ini temanku yang tidak sengaja mengambil foto ini kemarin pagi di Bandara Bali. Ia melihat pasangan ini. Mereka terlalu mesra, dan wajah prianya tampak tidak asing, jadi ia memfotonya untuk jaga-jaga. Lihat baik-baik. Sambil menahan napas, saya menatap foto itu. Tidak mungkin salah. Pria di foto itu mengenakan kemeja Hawaii yang cerah, celana pendek putih, dan topi. Itu adalah Bima, suami saya. Ia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pebisnis dalam perjalanan dinas ke Jerman. Di sebelahnya berdiri seorang gadis muda dengan gaun seksi berpotongan punggung terbuka. Ia bersandar di bahu Bima dan tersenyum lebar. Itu adalah Sinta, si anak magang. Mereka berdiri di resepsionis sebuah resor mewah bintang 6 di Bali. Tangan Bima melingkar erat di pinggangnya, dan tangannya dengan angkuh berada di dadanya. Tetapi darah saya mendidih bukan karena pelukan mereka, melainkan karena benda berkilauan di pergelangan tangan kiri Sinta. Saya memperbesar foto itu semaksimal mungkin. Di pergelangan tangannya yang kurus dan putih, terpasang sebuah jam tangan Rolex Datejust dengan dial bertabur berlian.
Saya teringat bagaimana sebulan yang lalu Bima pulang dan pamer bahwa ia mendapat bonus besar untuk sebuah proyek. Ia bilang ingin membeli jam tangan yang bagus agar terlihat lebih berwibawa saat bertemu dengan mitra. Saat itu saya percaya padanya, bahkan ikut senang. Ternyata, dengan uang bersama kami, ia membeli jam tangan pasangan. Satu ia pakai sendiri, dan yang kedua, Rolex wanita, yang saya impikan tetapi saya sayangkan uangnya, sekarang terpasang di pergelangan tangan selingkuhannya. Mata saya berkabut karena marah. Perasaan dikhianati dan dihina melanda saya. Bima tidak hanya selingkuh, ia memberikan semua yang terbaik, yang paling berharga dari keluarga kami kepada wanita lain. Iqbal menatap saya dengan cemas. Tari, kamu tidak apa-apa? Aku menemukan sesuatu yang lain. Mereka memesan sebuah villa dengan pemandangan laut di Resort Ayana selama 7 hari. Harga kamarnya 75 juta rupiah per malam. Pemesanan atas nama Bima Wijoyo, 75 juta per malam. 7 malam berarti 525 juta. Ditambah tiket kelas bisnis, makanan, hadiah. Perjalanan ini menghabiskan hampir 750 juta. Dan di rumah, ibu mertua saya menawar setiap ikat sayuran dengan saya. Bima selalu mengeluh tentang kesulitan di perusahaan, tentang bonus yang dipotong, agar tidak memberi saya uang untuk belanja. Untuk selingkuhannya, ia menghambur-hamburkan uang. Saya menyeka air mata dan menatap Iqbal dengan tatapan tegas. Aku tidak apa-apa? Terima kasih banyak, Iqbal. Foto ini dan informasi pemesanan ini adalah bukti emas untuk pengadilan. Iqbal mengangguk. Aku sudah menyimpan semua datanya, termasuk postingannya di Instagram dengan geotag. Ia mempostingnya untuk teman-temannya, tapi aku berhasil mendapatkannya. Ia pamer bahwa calon suaminya memberinya bulan madu lebih awal. Calon suami? Bulan madu? Kata-kata itu seperti garam di atas luka. Apa yang Bima janjikan padanya? Bahwa ia akan kembali dan menceraikan istrinya yang tua untuk menikahinya? Bahwa saya adalah pembantu bodoh yang menjaga rumah sementara ia bersenang-senang. Saya mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku menancap di telapak tangan agar tetap waras. Baiklah, Bima, kamu mau bermain peran sebagai orang kaya di resor? Aku akan tunjukkan padamu apa itu orang kaya palsu. Kamu sekarang di surga, tapi aku akan segera menjatuhkanmu ke neraka. Saya menoleh ke Iqbal. Bantu aku satu hal lagi. Pantau semua aktivitas mereka di media sosial. Dan aku sekarang akan menemui Pak Michael. Saatnya menutup keran. Saya berdiri dan merapikan pakaian. Rasa sakit awal telah berubah menjadi kekuatan. Saya bukan lagi istri yang lemah lembut dan penurut. Saya Lestari, seorang direktur pemasaran yang berbakat, dan saya akan menggunakan perhitungan dingin saya untuk mendapatkan keadilan. Foto itu akan menjadi tiket sekali jalan bagi Bima dari hidup saya dengan tangan hampa. Di kantor Bapak Michael hari ini ramai, tetapi ia tetap memprioritaskan kasus saya. Saya meletakkan semua bukti baru yang saya dan Iqbal kumpulkan di atas mejanya. Foto dari Bali, informasi pemesanan resor, dan laporan pembelian jam tangan Rolex di Plaza Indonesia tepat sebelum keberangkatan. Pengacara itu dengan teliti memeriksa setiap dokumen dan mengangguk puas. Bagus, Tari. Dengan bukti-bukti ini, kita punya semua alasan untuk meminta pengadilan mengeluarkan sita jaminan. Tindakan Bima jelas menunjukkan upaya penyembunyian harta. Transfer 1,5 miliar rupiah ke Sinta dan pengeluaran mewah dengan dalih perjalanan dinas. Ini adalah dasar hukum yang kuat. Saya duduk di seberangnya dengan punggung tegak. Suara saya tidak bergetar. Pak Michael, saya ingin mengajukan gugatan cerai secara sepihak hari ini juga. Dan saya ingin pengadilan menyita semua rekening bank atas nama Bima Wijoyo, termasuk rekening gaji dan pialang, dan untuk Mercedesnya, harus ada larangan tindakan pendaftaran. Bapak Michael menatap saya dengan simpati, tetapi juga dengan rasa hormat. Tari, kamu sudah berpikir matang-matang? Begitu gugatan diajukan dan sita jaminan dikeluarkan, tidak akan ada jalan kembali. Hubungan pernikahan kalian secara de facto akan berakhir, meskipun secara hukum akan memakan waktu. Saya tersenyum pahit. Jalan kembali. Ia telah memotong semua jalan kembali bagiku begitu ia naik pesawat ke Bali bersamanya. Aku tidak menyesali apapun. Aku hanya menyesali usahaku yang telah kucurahkan untuk keluarga palsu ini. Lakukan secepat mungkin. Aku ingin malam ini atau besok pagi, kartu-kartunya berubah menjadi plastik tak berguna. Pengacara itu mengangguk dan segera memanggil asistennya untuk menyusun dokumen. Saya duduk dan memperhatikan baris-baris kalimat muncul di layar komputer. Gugatan cerai, permohonan sita jaminan, istilah-istilah hukum yang dingin yang sekarang menjadi senjata saya. Kami bekerja tanpa henti selama 3 jam untuk menyelesaikan persiapan dokumen.
Saya menandatangani gugatan itu dengan tegas dan mantap. Tanda tangan saya belum pernah seindah dan sebebas ini. Ini adalah tanda tangan pembebasan. Kemudian, saya dan Bapak Mikhail pergi ke pengadilan negeri untuk mengajukan dokumen. Berkat persiapan yang matang dan urgensi kasus, serta risiko tinggi penyembunyian aset, hakim menerima kasus itu untuk diproses dengan sangat cepat. Kami menyetor uang jaminan, prosedur wajib untuk penyitaan rekening. Saya tanpa ragu membayarnya dari tabungan pribadi saya. Menjelang akhir hari, putusan pengadilan telah dikeluarkan. Sebuah dokumen dengan stempel merah, yang memerintahkan semua bank terkait untuk menyita rekening Bima Wijoyo. Salinan lainnya dikirim ke Samsat untuk melarang tindakan apapun terhadap Mercedes-nya. Memegang putusan ini di tangan, saya merasakan beban berat terangkat dari pundak. Aliran keuangan telah ditutup. Bima tidak akan bisa lagi menarik sepeser pun dari harta bersama kami untuk memanjakan selingkuhannya. Saya keluar dari gedung pengadilan. Matahari sore menyinari ubin merah di halaman. Saya menelepon Iqbal. Semuanya sudah siap. Jaring sudah ditebar. Tinggal menunggu ikannya masuk. Di seberang telepon, Iqbal tertawa senang. Bagus sekali. Aku yakin malam ini di Bali akan ada badai. Dan kamu, istirahatlah. Kumpulkan tenaga untuk bertarung dengan dua orang tua di rumah. Mendengar tentang mertua, saya meringis, tetapi sekarang saya tidak takut pada mereka. Kartu as ada di tangan saya. Apartemen tempat saya tinggal secara hukum terdaftar atas nama kami berdua, tetapi sebagian besar uangnya adalah hadiah dari orang tua saya. Saya tidak akan membiarkan mereka berkuasa lagi di wilayah saya. Saya pulang ke rumah dengan perasaan sebagai pemenang. Bima, kamu pikir kamu yang paling pintar? Kamu pikir bisa membodohiku dan menikmati hidup? Kamu salah. Ketika cinta seorang wanita telah habis, ia menjadi lebih kejam dari pria manapun. Nikmatilah makan malam mewah terakhirmu malam ini, karena besok kamu akan menjadi miskin dalam arti sebenarnya. Saya tiba di rumah saat hari sudah sangat gelap. Begitu masuk, saya mencium bau makanan yang menyengat, ruang tamu seperti medan perang. Kaleng-kaleng bir kosong, tulang-tulang ayam yang sudah digerogoti tergeletak begitu saja di atas meja kopi. Televisi menyiarkan musik klub dengan volume keras. Bapak Ganjar duduk di sofa, kakinya di atas sandaran tangan dan merokok. Abu rokok jatuh begitu saja di atas parket mahal saya. Ibu Tamara berbaring di sofa lain, menatap ponsel dan tertawa terbahak-bahak. Melihat saya, mereka bahkan tidak menyapa dan tidak repot-repot membersihkan kekacauan mereka. Ibu Tamara menatap saya dengan tajam dan berkata dengan sinis. Oh, Nyonya Direktur sudah datang. Makan malam tidak disiapkan, mau membuat orang tua suaminya kelaparan. Terpaksa kami pesan ayam bakar. Habis banyak uang. Saya tidak menjawab apa-apa. Diam-diam saya mendekat, mematikan televisi, lalu mengambil rokok dari tangan Bapak Ganjar dan mematikannya di asbak. Tindakan tegas saya membuat mereka terkejut. Apa yang kamu lakukan, dasar tidak sopan? Bentak Bapak Ganjar. Wajahnya memerah. Saya berdiri di tengah ruangan dan menatap mereka dengan tatapan dingin seperti pisau. Maaf Pak, tapi di rumah ini tidak boleh merokok di dalam ruangan. Saya sudah mengatakan ini pada hari pertama. Dan hari ini saya punya pesan penting untuk kalian. Saya mengeluarkan selembar kertas A4 dari tas dan dengan keras melemparkannya ke atas meja di sebelah tulang-tulang ayam. Itu adalah surat pemberitahuan yang disusun oleh Bapak Michael, tetapi saya menulisnya kembali dengan bahasa yang lebih sederhana. Ini adalah surat pemberitahuan penghentian tinggal. Saya minta kalian mengemasi barang-barang dan meninggalkan apartemen ini dalam waktu 3 hari. Udara membeku. Ibu Tamara ternganga. Matanya melotot. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu mengusir kami. Rumah ini milik putraku. Apa hakmu? Kamu sudah gila? Saya tersenyum sinis. Rumah ini terdaftar atas nama kami berdua, tetapi 90% uang pembeliannya diberikan oleh orang tua saya. Bima hanya menyumbang sebagian kecil, yang diambil dari KPR, yang sekarang saya bayar. Bima telah pergi dengan wanita lain, membawa semua tabungan kami. Saya tidak berkewajiban untuk membiayai dan melayani orang tua suami sementara ia bersenang-senang dengan yang lain. Bapak Ganjar melompat, menunjuk saya dengan jari gemetar. Kamu memfitnah. Bima pergi ke Jerman untuk mengharumkan nama keluarga. Dan kamu, istri yang tidak setia, mau merebut rumah suamimu. Aku akan menelepon Bima. Ia akan membereskannya. Saya dengan tenang mengeluarkan ponsel, membuka foto Bima dan Sinta di Bali, dan menunjukkannya kepada mereka. Lihat baik-baik. Ini Jerman putra kalian. Ini Bali, dan ini gadis selingkuhannya.
Ia berbohong tentang perjalanan dinas untuk membawa selingkuhannya ke resor, menghabiskan miliaran, dan meninggalkan istrinya di rumah untuk merawat orang tuanya. Bagaimana menurut kalian? Ibu Tamara merebut ponsel itu, tatapannya terpaku pada foto itu. Ia langsung mengenali putranya dan gadis cantik di sebelahnya. Wajahnya berubah, dari merah menjadi pucat, tetapi naluri buta untuk membela putranya mengambil alih. Ia melemparkan ponsel itu ke arah saya dan berteriak, "Photoshop. Ini pasti Photoshop. Kamu mengarang semua ini karena cemburu. Putraku baik, sopan. Ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan kalaupun ia pergi berlibur, apa salahnya? Pria boleh punya beberapa wanita. Kamu sendiri yang salah, tidak bisa menjaga suami, dan sekarang berani mengusir orang tuanya." Saya menggelengkan kepala dengan menyesal. Bahkan sekarang mereka membenarkan perbuatannya. Kesabaran saya sudah habis. Pikirkan apapun yang kalian mau. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Saya sudah mengajukan gugatan cerai. Pengadilan sudah menyita aset Bima. Dan mengenai apartemen ini, saya adalah pemilik yang sah. Saya beri kalian waktu 3 hari. Jika setelah itu kalian tidak pergi, saya akan memanggil pihak pengelola gedung dan petugas pengadilan untuk mengeluarkan barang-barang kalian. Jangan salahkan saya nanti. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan masuk ke kamar tidur, mengunci pintu. Di belakang saya terdengar jeritan dan kutukan Ibu Tamara serta suara perabotan yang digeser oleh Bapak Ganjar. Mereka tanpa henti menelepon Bima. Saya mendengar Ibu Tamara berteriak ke telepon. "Nak, angkat teleponnya, istrimu mengusir kami ke jalan." Tetapi yang terdengar hanyalah keheningan dari nomor yang tidak dapat dihubungi. Atau mungkin Bima terlalu sibuk dengan selingkuhannya untuk menjawab. Malam itu saya berbaring, mendengarkan keluhan mereka, tetapi di dalam hati tidak ada sedikit pun keraguan. Kebaikan yang salah alamat adalah kebodohan. Saya sudah terlalu lama bodoh. Saatnya menata kembali hidup saya. Dan harus dimulai dengan mengusir orang-orang yang tidak pantas dari rumah saya. Dalam 3 hari, kedamaian akan kembali ke apartemen ini. Mungkin akan terasa kosong, tetapi setidaknya bersih. Baru kemudian, ketika semuanya sudah tenang, saya mengetahui detail malam yang menentukan di Bali itu. Malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bima. Malam itu, di sebuah restoran bintang 5 di tepi pantai di Kompleks Ayana, suasana romantis tercipta, lilin, bunga, deburan ombak. Bima dan Sinta menikmati makan malam mewah dengan lobster, steak wagyu, dan anggur merah mahal. Bima mengenakan setelan putih yang elegan. Sinta mengenakan gaun malam yang menawan dengan kalung mutiara. Mereka mengangkat gelas untuk masa depan bahagia mereka, di mana Bima akan menceraikan istrinya dan menikahi Sinta. Ketika makan malam akan berakhir, pelayan membawakan tagihan sebesar 22,5 juta rupiah. Bima tersenyum puas, mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya dan dengan angkuh meletakkannya di dalam map. Ia menoleh ke Sinta, membisikkan janji-janji manis tentang berbelanja tas-tas bermerek besok. 5 menit kemudian, pelayan kembali dengan ekspresi bingung dan, sambil membungkuk, berkata dengan pelan, "Maaf, Pak, kartu Anda ditolak. Terminal menunjukkan kesalahan, pembayaran tidak berhasil. Bisakah Anda memeriksa atau menggunakan kartu lain?" Bima mengerutkan kening. Ia merasa malu di depan teman wanitanya. "Mungkin ada masalah dengan terminal Anda. Kartu ini punya limit 1,5 miliar. Kesalahan apa yang mungkin terjadi? Baiklah, coba yang ini." Bima mengeluarkan kartu lain. Visa platinum dari bank lain. Pelayan itu pergi dan kembali lagi, menggelengkan kepala dengan rasa bersalah. "Juga tidak berhasil, Pak. Kartu diblokir oleh bank penerbit." Di sini Bima mulai berkeringat. Ia mengobrak-abrik seluruh dompetnya, mengeluarkan semua kartunya, debit, kredit, 5 kartu, dan semuanya ditolak atau menampilkan pesan pemblokiran sementara. Senyum di wajah Sinta memudar. Di matanya muncul kecurigaan. Orang-orang di sekitar mulai berbisik dan melirik mereka. Tamu terhormat, tapi tidak bisa membayar makan malam. Situasi yang memalukan. Manajer restoran mendekat. Ia masih sopan, tetapi ada nada keras dalam suaranya. "Bapak Wijoyo, sistem memberitahukan bahwa semua kartu Anda tidak valid. Kami mohon Anda membayar tagihan dengan uang tunai atau transfer. Selain itu, kami baru saja diberitahu dari resepsionis bahwa kartu kredit yang Anda gunakan untuk jaminan pembayaran kamar selama 7 malam juga ditolak. Jumlah total yang harus dibayar saat ini, termasuk penginapan dan makan malam, adalah 975 juta rupiah. Jika Anda tidak dapat membayarnya segera, kami terpaksa meminta Anda meninggalkan resor dan memanggil keamanan." Wajah Bima memerah padam. Dengan tangan gemetar ia mengeluarkan ponsel untuk melakukan transfer melalui aplikasi. Tetapi, sayangnya,
di layar muncul pesan dingin. Rekening Anda disita atas permintaan otoritas negara. Pada saat itu, di apartemen saya di Jakarta, telepon berdering. Itu adalah manajer hotel. Karena kartu kredit yang digunakan Bima untuk memesan kamar adalah kartu tambahan dari kartu saya, jika ada masalah, mereka akan menghubungi pemilik kartu utama. Halo, ini Ibu Lestari? Kami menelepon dari Ayana di Bali. Suami Anda, Bapak Wijoyo, mengalami masalah dengan pembayaran. Saya mendengarkannya dan dengan tenang menjawab, cukup keras agar Bima, jika manajer menyalakan pengeras suara, dan saya yakin begitu, bisa mendengar saya. Selamat siang. Ya, saya yang meminta bank untuk memblokir kartu-kartu itu. Kami sedang dalam proses cerai, dan saya telah melaporkan ke polisi tentang penyembunyian aset olehnya. Saya tidak bertanggung jawab atas pengeluarannya dan pengeluaran selingkuhannya. Lakukan sesuai hukum. Jika ia tidak membayar, panggil polisi dan bawa dia. Saya menutup telepon. Di seberang sana, di Bali, Bima mendengar suara saya dari telepon manajer. Wajahnya menjadi putih seperti kain. Sinta, yang duduk di sebelahnya, dengan jelas mendengar kata-kata cerai dan polisi, dan dengan panik melompat. Bima, apa maksud semua ini? Kamu bilang kalian sudah pisah dan akan segera bercerai. Kenapa ia memblokir kartumu? Kamu menipuku. Bima, dengan tergagap, mencoba menahannya. Sinta sayang, tenanglah. Ini istriku yang berbuat licik. Aku punya uang. Banyak uang, hanya sedikit masalah sementara. Pinjami aku sedikit untuk membayar. Besok kita kembali, aku akan ganti 2 kali lipat. Sinta menarik tangannya dan menatap Bima dengan jijik. Ia sadar bahwa ia datang ke resor dengan seorang penipu miskin yang terancam masalah hukum. Kamu gila. Dari mana aku punya uang? Kamu yang mengajakku berlibur, dan sekarang kamu mau aku yang bayar. Betapa menyedihkannya kamu. Sinta meraih tasnya dan pergi ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya, meninggalkan Bima sendirian di tengah restoran. Di bawah tatapan tajam orang-orang di sekitarnya dan pengawasan ketat keamanan. Malam itu Bima tidak kembali ke vilanya yang mewah. Ia ditahan di resepsionis untuk menyelesaikan utangnya. Ia harus menelepon semua orang, mencoba meminjam uang dari teman hingga rekan kerja. Tetapi semua orang menghindarinya, karena saya dan Iqbal sudah lebih dulu menyebarkan kabar bahwa Bima kalah judi dan terlilit utang. Bima menemui jalan buntu, di surga yang ia ciptakan sendiri. Akhir yang pahit bagi seorang pengkhianat. Setelah memberikan ultimatum kepada mertua dan menyita rekening Bima, saya menghabiskan malam dengan membersihkan ruang kerja Bima. Saya ingin mencari dokumen-dokumen penting terkait aset untuk mempersiapkan pertarungan hukum yang akan datang. Ruang kerja ini selalu menjadi wilayahnya yang tidak boleh diganggu. Ia selalu beralasan sibuk dan perlu konsentrasi, melarang saya dan asisten rumah tangga masuk untuk membersihkan. Saya mengenakan sarung tangan dan mulai dari laci bawah meja kayu jatinya yang besar. Tumpukan dokumen lama, tagihan representasi dari bertahun-tahun yang lalu, semuanya berdebu. Di sudut paling dalam, saya menemukan sebuah kotak kardus kecil. Di dalamnya ada sebuah ponsel pintar lama yang sudah tidak dipakai Bima selama 2 tahun karena layarnya pecah. Saya ingat saat itu ia bilang bahwa motherboardnya terbakar dan ia membuangnya. Tetapi intuisi profesional saya sebagai seorang pemasar mengatakan, data adalah emas. Saya membawa ponsel itu ke ruang tamu dan mulai mengisinya. 15 menit kemudian, layar dengan retakan seperti jaring laba-laba menyala. Untungnya, ponsel itu masih berfungsi, meskipun sensornya sulit merespons. Saya dengan sabar mulai mencoba kata sandi. Tanggal lahirnya, tidak cocok. Ulang tahun pernikahan kami, juga tidak. Tanggal lahir ibunya, lagi-lagi salah. Tiba-tiba saya teringat tanggal lahir Sinta, yang saya lihat di dokumen. Saya memasukkan kombinasi angka tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Ponsel terbuka, hati saya sesak. Ternyata mereka sudah bersama sejak 2 tahun yang lalu, saat ponsel ini masih digunakan, dan selama ini saya hidup dalam kebohongan manis, mempercayainya sepenuhnya. Saya masuk ke perekam suara. Bima punya kebiasaan merekam rapat atau arahan atasan, tetapi di antara file-file kerja yang membosankan, ada satu rekaman berjudul Rencana Masa Depan. Durasinya lebih dari 30 menit. Tanggal dibuatnya setengah tahun yang lalu. Mungkin ia menyingkronkan data dari cloud atau menggunakan ponsel ini untuk konspirasi. Saya menekan tombol putar. Terdengar suara Bima yang familiar, tetapi nadanya sama sekali berbeda. Tidak berwibawa seperti biasanya, melainkan seenaknya dan penuh perhitungan. Ia sedang berbicara dengan seorang pria, sepertinya teman minumnya. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan semuanya, pamer Bima dalam rekaman itu. Istri bodohku itu tidak mengerti apa-apa,
Yang ia tahu hanya bekerja keras sampai lelah. Aku akan membawa orang tuaku dari desa, bilang aku akan ke Jerman selama 4 tahun. Biarkan dia yang mengurus mereka. Kamu tahu kan ibuku, sifatnya mengerikan. Ia akan memeras semua tenaga menantu itu. Pria lain itu tertawa terbahak-bahak. Dan kamu, benarkah akan ke Jerman? Bima tersenyum sinis. Jerman apaan? Aku ambil cuti, kumpulkan uang, dan membawa Sintaku ke resor. Setelah kembali, aku akan cari alasan untuk bertengkar dan bercerai. Saat itu semua aset sudah dialihkan. Tari akan gigit jari. Aku akan gunakan 4 tahun ini untuk mengubahnya menjadi pembantu gratis. Aku akan peras habis-habisan, lalu aku tendang. Dan saat itu aku akan secara resmi membawa Sinta. Uang ada, hidup pun indah. Rekaman itu berakhir dengan suara gelas beradu. Saya duduk di sofa, menggenggam ponsel itu begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Rasa sakit awal berganti dengan rasa jijik yang tak terbatas. Saya bukan hanya istri yang dikhianati, tetapi pion dalam rencana kejamnya. Menganggap saya bodoh, pembantu gratis. Ia ingin memanfaatkan saya lalu membuang saya. Air mata tidak lagi mengalir. Kebencian telah mengeringkannya. Saya menyalin file audio itu ke komputer, mengirimkan satu salinannya ke Bapak Michael, dan menyimpannya di 3 layanan cloud yang berbeda. Ini adalah bukti kuat dari kebusukan moralnya dan konspirasi untuk menggelapkan aset. Dengan rekaman ini, pengadilan akan melihat pernikahan kami dengan cara yang sama sekali berbeda. Saya melihat keluar jendela. Di Jakarta, hujan deras kembali turun. Tetesan air menghantam kaca dengan keras, seiring dengan badai di dalam jiwa saya. Bima, kamu terlalu meremehkanku. Kamu pikir aku domba yang bisa dituntun, tetapi kamu lupa bahwa domba yang terpojok bisa menjatuhkan musuhnya. Saya mematikan lampu di ruang tamu dan pergi ke kamar tidur dengan keadaan yang sama sekali baru. Besok akan menjadi hari yang panjang, dan di tangan saya ada senjata paling tajam untuk mengakhiri sandiwara ini. Keesokan paginya, saya tiba di kantor lebih awal dari biasanya untuk mempersiapkan rapat mingguan. Proses kerja sedang berlangsung ketika di lobi gedung terjadi keributan dan kekacauan. Saya ditelepon oleh gadis resepsionis. Suaranya bergetar karena gugup. Ibu Lestari, tolong turun. Ada seorang wanita tua yang mengaku sebagai ibu mertua Anda, membuat keributan. Ia membentangkan poster, berteriak, menuntut Anda. Keamanan tidak bisa menenangkannya. Ia jatuh ke lantai dan berteriak. Saya mengerutkan kening, menunda dokumen. Ibu Tamara, tentu saja, tidak akan tinggal diam. Ia memutuskan untuk menggunakan trik lama. Malu sendiri, malukan juga orang lain. Untuk mempermalukan saya di depan rekan kerja, membuat saya takut dan menarik kembali gugatan. Saya merapikan blazer, memoles lipstik agar terlihat lebih percaya diri, dan dengan tenang turun menggunakan lift ke lantai pertama. Pintu lift terbuka, dan saya melihat pemandangan yang kacau. Ibu Tamara, mengenakan gaun coklat tua dengan rambut acak-acakan, duduk di lantai di tengah lobi. Di tangannya ia memegang selembar karton dengan tulisan tangan yang jelek, menantu durhaka selingkuh dan mengusir orang tua suaminya ke jalan. Di sekelilingnya berkumpul kerumunan karyawan dari berbagai perusahaan. Semua merekam dengan ponsel. Melihat saya, Ibu Tamara melompat dan menerjang ke arah saya, mencoba menjambak rambut saya, tetapi ia dihentikan oleh 2 petugas keamanan. Ia mulai meraung-raung. Suara melengkingnya menggema di seluruh lobi marmer. Orang-orang baik, lihatlah direktur ini. Suaminya bekerja keras untuk menafkahinya, sementara ia di sini selingkuh dengan pria lain, lalu mengusir orang tua yang sakit-sakitan ke jalan di tengah hujan. Tidak tahu malu, kembalikan rumah putraku. Kerumunan mulai berbisik. Tatapan curiga mulai tertuju pada saya. Di masyarakat kita, tuduhan perselingkuhan dan tidak hormat kepada orang tua adalah yang paling menakutkan bagi seorang wanita. Ibu Tamara tahu betul hal ini dan menyerang titik terlemah saya, yaitu reputasi saya. Saya berdiri tak bergerak, dengan punggung tegak, tidak menunjukkan rasa takut atau malu. Dengan isyarat tangan, saya meminta keamanan untuk minggir, mengeluarkan ponsel dari tas, dan menghubungkannya ke pengeras suara portabel yang sudah saya minta asisten saya siapkan. Saya menyalakan mikrofon. Suara saya terdengar keras dan jelas, menenggelamkan jeritan ibu mertua. Rekan-rekan yang terhormat, dan Anda, Bu, saya sangat menyesal Anda memilih cara seperti ini untuk menyelesaikan masalah keluarga. Anda bilang saya selingkuh dan mengusir Anda ke jalan. Baiklah, mari kita berikan kesempatan kepada semua yang hadir untuk melihat bukti dan memutuskan siapa yang sebenarnya selingkuh dan siapa penipu. Saya mengangkat ponsel dan memutar rekaman audio kemarin. Suara keras Bima menggema di seluruh lobi, dengan jelas mengucapkan setiap kata tentang rencananya, menipu istri,
mengalihkan aset, dan menggunakan orang tua sebagai alat untuk menahan menantunya. Kemudian, saya menampilkan di layar besar di lobi, yang sudah saya minta teknisi siapkan sebelumnya, foto-foto Bima dan Sinta berpelukan di Bali, serta laporan bank tentang transfer miliaran keselingkuhannya. Kerumunan terdiam, lalu bisikan kembali terdengar, tetapi dengan arah yang berbeda. Tatapan menghina sekarang tertuju pada Ibu Tamara. Ternyata putranya yang selingkuh. Ya Tuhan, suami yang brengsek, menipu istri, sementara ia sendiri bersenang-senang dengan selingkuhannya. Dan nenek tua itu, tahu putranya salah, tapi masih saja datang membuat keributan. Ibu Tamara, mendengar suara putranya, dan melihat fotonya dengan wanita lain di layar besar, menjadi pucat pasi. Ia terpaku di tempat, karton itu jatuh dari tangannya. Semua agresinya lenyap, digantikan oleh kebingungan dan rasa malu yang membakar. Ia tidak menyangka saya akan begitu siap dan memberikan serangan balik yang begitu telak. Saya mendekatinya dan berkata dengan pelan tetapi tegas, "Pergilah, Bu, jangan mempermalukan diri lagi. Putra Anda sekarang bangkrut di Bali dan akan segera dihadapkan ke pengadilan. Sebaiknya Ibu pergi dan mengemasi barang-barang. Janji saya masih berlaku, dalam 3 hari. Saya minta Anda mengosongkan apartemen saya." Setelah mengatakan itu, saya meminta maaf kepada semua orang atas keributan itu dan meminta keamanan untuk mengantar Ibu Tamara keluar. Ia berjalan pergi dengan lesu di bawah tatapan menghakimi, membungkuk dan tampak lebih tua. Usahanya untuk mempermalukan saya di depan umum gagal, dan ini menjadi titik akhir dalam hubungan saya dengan keluarga suami. Kembali ke kantor, saya menutup pintu dan memberikan diri saya 10 menit ketenangan. Saya butuh konsentrasi penuh untuk langkah selanjutnya. Keuangan Bima telah dibekukan. Ibu mertua telah dipermalukan. Saatnya membereskan akar masalahnya, selingkuhannya, Sinta. Melalui koneksi Iqbal, saya mendapatkan nomor telepon ayah Sinta, yang tinggal di Surabaya. Menurut informasi Iqbal, keluarga Sinta adalah keluarga yang baik-baik. Ayahnya seorang guru pensiunan, ibunya berjualan di pasar. Orang-orang sederhana dan jujur, yang sangat menghargai reputasi dan sangat bangga dengan putrinya yang sukses di ibu kota. Mereka pasti tidak tahu bahwa putri mereka adalah seorang selingkuhan yang merusak keluarga orang lain. Saya duduk di dalam mobil, menutup rapat jendela untuk memastikan kerahasiaan penuh. Menarik napas dalam-dalam, saya menekan nomor itu. Setelah nada sambung ketiga, terdengar suara seorang pria dengan aksen Jawa yang khas, terdengar ramah dan lugu. "Halo, dengan siapa?" Saya membuat suara saya selembut dan sesopan mungkin, tetapi tetap menjaga keseriusan yang diperlukan. "Selamat siang. Maaf mengganggu. Nama saya Lestari. Saya istri dari Bima Wijoyo. Saya menelepon untuk urusan penting mengenai putri Anda, Sinta." Di seberang telepon, hening sejenak. Sepertinya ayahnya sedang mencoba mengingat siapa itu Bima. Lalu suaranya menjadi lebih bersemangat. "Oh, Bima, pacar Sinta, ia pernah cerita, ada apa, bertengkar?" Saya menghela napas dalam hati. Seperti yang sudah diduga, Sinta berbohong kepada orang tuanya. Saya perlahan dan dengan jelas mulai menjelaskan. Setiap kata saya seperti pukulan bagi harga diri seorang ayah tua. Saya khawatir Anda tidak tahu kebenarannya. Bima adalah suami sah saya. Kami sudah menikah 7 tahun dan tinggal di Jakarta. Putri Anda menjalin hubungan dengan suami saya, dan saat ini mereka sedang berlibur bersama di Bali. Suara ayahnya di telepon bergetar. "Apa? Apa yang Anda katakan?" "Sinta saya bilang Bima lajang, seorang manajer besar, dan akan menikahinya. Anda tidak salah sambung?" Saya tetap tenang. "Tidak, saya tidak salah. Saat ini Sinta sedang hamil anak suami saya, tetapi saya menelepon Anda bukan untuk bertengkar, melainkan untuk memberitahukan sesuatu yang lebih mendesak. Suami saya sedang dalam penyelidikan kasus penipuan dan penggelapan dana. Rekeningnya dibekukan, ia bangkrut. Sinta, yang berada di dekatnya, bisa ikut terseret sebagai kaki tangan jika penyelidikan diperluas." Saya berhenti sejenak, memberinya waktu untuk mencerna informasi. Saya mendengar napasnya yang berat, mendengar istrinya di latar belakang bertanya, "Siapa itu? Dan bagaimana ia menyuruhnya diam?" "Saya tahu Anda seorang guru. Anda memiliki keluarga yang terhormat. Saya tidak ingin mempermalukan Anda di depan tetangga. Saya hanya berharap Anda akan menelepon Sinta dan meyakinkannya untuk sadar sebelum terlambat. Bima bukan orang kaya seperti yang ia kira. Ia terancam penjara. Jika Sinta terus bersamanya, ia akan menghancurkan hidupnya." Di seberang telepon, lama sekali hening. Lalu terdengar suaranya yang bergetar dan tertahan. "Terima kasih. Terima kasih sudah memberitahu. Saya tidak mendidik putri saya seperti ini.
Saya akan segera meneleponnya. Maafkan kami. Maafkan. Ia menutup telepon. Saya menurunkan ponsel, merasakan sedikit rasa bersalah. Saya tidak ingin menyakiti seorang pria tua, tetapi ini adalah langkah terakhir. Saya harus memotong semua jalan keluar bagi Bima dan Sinta. Ketika orang tuanya mengetahui kebenarannya, mereka akan memaksanya kembali. Dan ketika ia sadar bahwa Bima tidak hanya miskin, tetapi juga calon narapidana, ditambah lagi dengan tekanan dari keluarga, cinta terlarang dan kehamilannya tidak akan ada artinya lagi. Panggilan ini bukan hanya pukulan psikologis bagi Sinta, tetapi juga cara untuk membantunya keluar dari lumpur sebelum terlambat, meskipun motif saya didorong oleh perlindungan kepentingan saya sendiri. 3 hari berlalu dengan cepat. Seperti yang sudah saya duga, mertua saya bertahan di apartemen dan tidak berniat untuk pindah. Mereka yakin saya hanya menggertak, bahwa di Indonesia tidak ada menantu yang berani mengusir orang tua suaminya, karena takut akan gosip dan tuduhan tidak hormat, tetapi mereka salah. Lestari yang dulu telah mati pada hari Bima naik pesawat. Pada pagi hari keempat, saya izin dari kantor. Saya tidak datang sendiri, melainkan bersama seorang petugas pengadilan dan 2 perwakilan dari pihak pengelola gedung. Kami berdiri di depan pintu apartemen. Saya menekan bel. Hening, meskipun saya mendengar suara televisi yang menyala. Saya menekan bel lagi, lalu menempelkan kartu saya ke kunci, tetapi pintu terkunci dari dalam dengan rantai. Dari balik pintu terdengar suara menantang Bapak Ganjar. Jangan coba-coba masuk. Aku sudah mengganti kuncinya. Kita lihat bagaimana kamu mengusir kami. Rumah ini dibeli oleh putraku. Aku berhak tinggal di sini. Saya mengangguk kepada petugas. Ia menyalakan kamera untuk merekam kejadian. Saya berkata dengan keras, tetapi tenang ke arah pintu, Pak, saya sudah memberi kalian waktu 3 hari, tetapi kalian menolak untuk bekerja sama. Apartemen ini milik saya dan Bima. Tanpa kehadirannya, saya adalah satu-satunya pemilik sah yang ada di sini. Penahanan ilegal Anda atas properti dan penggantian kunci adalah pelanggaran hukum. Hari ini saya mengundang petugas pengadilan dan pihak pengelola gedung untuk mencatat fakta pengembalian properti saya. Jika Anda tidak membuka pintu, saya terpaksa memanggil tukang kunci untuk membukanya, dan petugas keamanan akan masuk untuk melakukan penggusuran paksa. Dari dalam hening, saya memberi isyarat kepada tukang kunci. Terdengar suara bor yang melengking. 5 menit kemudian, kunci berhasil dibuka. Di ruang tamu, di sofa, duduk berkerumun Bapak Ganjar dan Ibu Tamara. Wajah mereka pucat pasi ketakutan ketika orang-orang berseragam masuk ke apartemen. Mereka mencoba berteriak, tetapi melihat kamera yang diarahkan ke mereka dan wajah-wajah tegas petugas keamanan. Mereka ciut. Saya menunjuk ke tumpukan kotak kardus yang sudah saya siapkan. Saya sudah menyewa perusahaan pindahan. Mereka akan membantu kalian mengemasi barang-barang pribadi. Tolong ambil hanya pakaian dan barang-barang pribadi kalian. Properti apapun yang menjadi milik apartemen ini, seperti televisi, kulkas, barang-barang dekorasi, akan tetap di sini. Semua tindakan kalian direkam oleh kamera. Para pekerja pindahan bekerja dengan cepat. Pakaian, obat-obatan, barang-barang kecil, semuanya langsung masuk ke dalam kotak. Ibu Tamara menangis dan mengutuk saya, menyebut saya menantu yang tidak tahu malu dan jahat. Saya mengabaikan semua itu, berdiri dengan tangan bersilang dan mengamati prosesnya. Ketika kotak terakhir disegel, saya memberikan sebuah amplop dan selembar kertas berisi alamat kepada Bapak Ganjar. Pak, Bu, terlepas dari perlakuan kalian terhadap saya masih memiliki sedikit rasa hormat. Ini adalah alamat sebuah hotel murah 2 km dari sini. Saya sudah membayar kamar untuk seminggu ke depan. Kalian bisa tinggal di sana sampai Bima kembali atau sampai kalian kembali ke desa, dan ini 1,5 juta rupiah untuk makan kalian. Mulai saat ini, saya melepaskan semua tanggung jawab atas pembiayaan kalian di apartemen ini. Bapak Ganjar, gemetar karena marah, mengambil amplop itu dan memasukkannya ke dalam saku. Ia melemparkan tatapan benci terakhirnya kepada saya dan menarik Ibu Tamara bersamanya. Kamu akan membayarnya nanti, ular betina. Saya memperhatikan punggung mereka menghilang di koridor, dan merasakan kelegaan yang luar biasa. Saya meminta tukang kunci untuk mengganti semua kunci dengan yang paling modern, yang menggunakan sidik jari, dan menghapus semua data lama. Sinyal suara kunci baru berbunyi seperti lonceng yang mengumumkan dimulainya babak baru dalam hidup saya. Apartemen menjadi kosong, tetapi bersih dan aman. Saya telah merebut kembali wilayah saya, sementara saya menata kembali hidup di Jakarta. Di Bali, Bima mengalami saat-saat paling mengerikan dalam hidupnya. Setelah diusir dari hotel dan Sinta melarikan diri, ia ditinggalkan sendirian di sebuah pulau dengan beberapa ratus ribu rupiah di sakunya dan kartu-kartu yang diblokir.
Ia mencoba menelepon Sinta, tetapi teleponnya mati. Ia menelepon orang tuanya dan mengetahui bahwa mereka baru saja diusir dari rumah dan sekarang berada di sebuah hotel kumuh. Bima sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia harus kembali ke Jakarta. Tetapi dengan apa ia membeli tiket? Tiket kelas bisnis ke sana ia beli dengan kartu kredit yang sekarang tidak berguna. Ia sampai di pusat kota dan menemukan sebuah pegadaian. Ia melepas jam tangan Rolex Submariner dari pergelangan tangannya, yang ia beli seharga 600 juta rupiah, kebanggaannya. Berapa yang bisa Anda berikan untuk ini? Asli, hampir baru. Pemilik pegadaian, setelah memutar-mutar jam tangan itu di bawah kaca pembesar, tersenyum sinis. Jamnya memang asli, tetapi tidak ada kotak, tidak ada dokumen. Untuk yang seperti ini, saya hanya bisa memberikan harga seperti barang curian. 75 juta. Uang langsung. Bima terkejut. Apa Anda bercanda? Saya membelinya seharga 600 juta. Dokumennya di Jakarta. Berikan setidaknya 300 juta. Pemiliknya melambaikan tangan. Tanpa dokumen, berarti tidak jelas asalnya. 75 juta. Harga terakhir. Lapar, basah kuyup, tanpa sepeser pun di saku. Bima. Dengan gigi terkatup, setuju. Memegang segepok uang di tangan, ia merasakan kepahitan. Hanya beberapa hari yang lalu, jumlah ini adalah harga satu makan malam baginya, dan sekarang menjadi satu-satunya penyelamatnya. Ia membeli tiket kelas ekonomi paling belakang. Penerbangannya ditunda selama 3 jam. Ia duduk di ruang tunggu, memandangi pasangan-pasangan bahagia, dan hatinya sesak karena sakit. Teringat betapa bangganya ia keluar dari bandara ini beberapa hari yang lalu, dan sekarang melihat dirinya sendiri, tidak bercukur, dengan pakaian kusut. Di dalam pesawat, ia terjepit di antara dua pria gemuk. Di dalam kabin, anak-anak menangis. Alih-alih steak dan anggur, ia diberi sepotong roti kering dan sebotol air. Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta di tengah hujan deras. Ia naik taksi tua dan menuju kota. Jakarta tampak kelabu dan dingin. Ia tahu bahwa badai yang sebenarnya menunggunya bukan di luar jendela, melainkan di rumah, di apartemen tempat ia dulu menjadi tua. Perjalanan dari surga ke neraka, yang pantas ia dapatkan, telah berakhir. Taksi menurunkan Bima di sebuah gang gelap di suatu tempat di pinggiran Jakarta. Ia berdiri di depan alamat yang saya tinggalkan untuk orang tuanya. Hotel Melati, sebuah bangunan kumuh, di bawahnya ada warung remang-remang yang bising. Ia masuk ke dalam. Bau apek menyengat hidungnya. Ia bertanya kepada pemiliknya di mana Bapak Ganjar dan Ibu Tamara tinggal. Wanita itu menatapnya dengan pandangan merendahkan dan mengangguk ke arah lantai 3. Naik melalui tangga yang gelap, ia mendengar tangisan ibunya. Ia mendorong pintu. Sebuah kamar berukuran 15 meter persegi, tempat tidur tua, lemari plastik. Ayahnya merokok di sudut, ibunya menangis sambil membelakangi dinding. Melihat putranya, Ibu Tamara melompat dan menerjangnya. "Nak, kamu kembali. Lihat apa yang istrimu lakukan pada kami. Mengusir kami ke jalan, ke lubang ini. Kamu harus memberinya pelajaran, merebut kembali rumah kita." Bima mendorong ibunya dan duduk di tepi tempat tidur. Ia memandangi kamar yang kumuh itu, pada orang tuanya yang semakin tua, amarah, rasa malu, dan ketidakberdayaan melandanya. Bapak Ganjar bertanya dengan marah, "Bagaimana kabarmu di Jerman? Kenapa istrimu memberontak di rumah?" Ia bilang kamu bersama seorang gadis di Bali, menunjukkan foto-foto kepada semua orang. Apa itu benar? Bima menundukkan kepala. Keheningannya adalah sebuah jawaban. Ibu Tamara terpaku. "Jadi, itu benar. Kamu menipu kami semua." Bima meledak. "Ya, benar." Terbatuk. "Aku sudah merencanakan semuanya, tetapi aku tidak menyangka, Tari akan menjadi begitu licik. Ia memblokir semuanya, melapor ke polisi. Aku sekarang miskin." Bapak Ganjar dengan marah melemparkan pipanya. "Bodoh kamu, Nak. Punya istri baik, rumah, dan kamu menukarnya dengan seorang pelacur. Sekarang tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya kehormatan." Pada saat itu, ponsel Bima berdering. Itu adalah email dari Departemen SDM. Ia membukanya. Judulnya berbunyi, "Surat Pemberhentian dan Tuntutan Ganti Rugi." Dalam surat itu disebutkan bahwa perusahaan telah menerima bukti penipuannya terkait cuti, dan juga menemukan bahwa selama 2 tahun terakhir ia telah menggelapkan 750 juta rupiah dengan memalsukan kwitansi biaya representasi. Perusahaan menuntut pengembalian uang dalam waktu 15 hari, jika tidak, kasusnya akan diserahkan ke polisi. Ponsel itu jatuh dari tangannya. Ia duduk, membeku. Ini adalah akhir. Bukan hanya istri, rumah, dan uang, tetapi sekarang juga karier dan ancaman penjara.
Aku dipecat, bisiknya. Mereka menuntut 750 juta. Tari, ini semua karena Tari. Ia ingin menghancurkanku. Mendengar kata penjara, Ibu Tamara pingsan. Di dalam kamar yang sempit itu terjadi kekacauan. Bima duduk di sudut, meringkuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya terhadap masa depan. Seminggu kemudian, Sinta menelepon saya. Ia memohon untuk bertemu. Saya setuju. Ia datang ke kafe, kelelahan, pucat, sama sekali tidak mirip dengan gadis glamor di foto. Ia meletakkan sebuah kantong berisi uang di atas meja. Di sini ada 750 juta. Ini uang terakhir yang ia transfer kepadaku. Sisanya sudah kuhabiskan. Tolong ambil. Orang tuaku bilang mereka tidak akan menerimaku di rumah sampai aku mengembalikan semuanya padamu. Ia menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit, dan aku sudah menggugurkan kandungan. Aku tidak bisa melahirkan anak dari orang seperti itu. Ia menipuku, menipumu. Aku sangat bodoh. Saya merasa kasihan padanya. Ia juga seorang korban. Saya mengambil uang itu. Ini akan kupotong dari utangnya. Dan perbuatanmu? Itu keputusanmu. Ingat saja, jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Ia menangis terseduh-seduh. Saya pergi, meninggalkannya sendirian dengan penyesalannya. Sebulan kemudian, pada suatu malam hujan, Bima mencegat saya di depan kantor. Ia terlihat seperti seorang tunawisma, basah, tidak bercukur. Ia jatuh berlutut di depan saya di genangan air. Tari, maafkan aku salah. Ini semua karena Sinta. Ia telah mengguna-gunaiku. Aku telah kehilangan segalanya. Maafkan aku. Kembalilah. Beri aku kesempatan. Saya menatapnya dengan jijik. Berdirilah. Jangan merendahkan dirimu. Itu adalah pilihanmu. Sinta sudah mengembalikan uangku. Ia lebih punya hati nurani daripadamu. Mendengar tentang uang, matanya berbinar karena keserakahan. Jadi, kamu punya uang. Bantu aku membayar perusahaan. Saya menggelengkan kepala dan pergi. Urus sendiri. Kita bertemu di pengadilan. Saya masuk ke dalam mobil saya yang hangat dan kering, dan pergi, meninggalkannya menangis di tengah hujan. Pada hari persidangan, saya tenang dan percaya diri. Bima duduk sendirian, lesu, tanpa pengacara. Ia mencoba berdalih tentang investasi yang gagal, tetapi bukti-bukti saya, laporan bank, dan yang terpenting, rekaman audio itu, tidak memberinya sedikitpun kesempatan. Pengadilan menjatuhkan putusan. Cerai. Apartemen dan mobil menjadi milik saya, karena asal-usul dana telah terbukti. Bima diwajibkan mengembalikan sisa 750 juta rupiah yang telah ia ambil dari anggaran bersama. Saya keluar dari ruang sidang sebagai pemenang. Saya bebas. 2 tahun kemudian. Saya duduk di sebuah skybar di puncak gedung pencakar langit di kawasan SCBD, minum anggur dan memandangi kota di malam hari. Setelah bercerai, saya menjual apartemen itu, pindah ke Bandung, di mana saya menjadi direktur regional sebuah perusahaan multinasional besar. Saya membangun karier yang cemerlang, menjadi lebih cantik dan percaya diri. Sebuah pesan masuk dari Iqbal. Tari, tebak siapa yang kutemui. Aku memesan taksi, dan pengemudinya ternyata Bima. Ia mengirimkan sebuah foto. Di belakang kemudi duduk seorang pria kurus, kulitnya menghitam karena terbakar matahari, mengenakan seragam layanan taksi. Kelihatannya mengenaskan, tulis Iqbal. Ia mengenaliku, malu-malu, sepanjang jalan diam. Katanya masih tinggal di kontrakan, bekerja keras untuk membayar utang. Orang tuanya sudah kembali ke desa. Ibunya lumpuh setelah stroke, dan ayahnya mabuk-mabukan. Karma. Saya melihat foto itu tanpa emosi. Itu adalah harga dari pilihannya. Saya meletakkan ponsel. Di sebelah saya duduk seorang pria elegan, Andre, rekan bisnis saya, yang sudah setengah tahun ini gigih mendekati saya. Sedang memikirkan apa? Tanyanya lembut, sambil meletakkan segelas minuman di depan saya. Saya tersenyum, tentang masa lalu. Tapi itu sudah berlalu, ia mengangkat gelasnya. Untuk masa depan kita yang cerah, kami bersulang. Suara gelas beradu terdengar riang. Untuk kehidupan baru yang bebas dan bahagia. Kisah pernikahan lama saya telah berakhir, membuka lembaran-lembaran baru dalam sebuah buku yang sekarang saya tulis sendiri.